Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman sesama pecinta unggas. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman sesama pecinta unggas ya. Ada beberapa orang yang bertanya, Bang, bagaimana sih caranya agar ayam terhindar dari penyakit? Untuk menghindar dari penyakit itu biasanya itu di saat musim hujan ya. Di saat musim hujan itu hewan itu rawan terkena flu burung karena situasi dan kondisi dingin ya pada dalam tubuh mereka. Jadi saya akan membongkar sedikit rahasia saya yang saya terapkan dalam metode peternakan saya, dan kemungkinan masih ada lah yang lebih efektif dari para suhu-suhu yang lainnya. Namun karena pertanyaan tersebut, saya akan membongkar yang saya tahu ya, trik yang saya gunakan selama ini untuk mencegah unggas saya terkena flu burung atau terserang penyakit di saat musim penghujan. Oke teman-teman ya, di sini saya tidak menggunakan bahan kimia, saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan bahan-bahan dari apotik. Saya hanya membuat jamu, menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan atau yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman ya, kira-kira apa saja bahan yang saya gunakan. Dan baik ya teman-teman, ada bahan yang saya gunakan. Yang pertama yaitu kunyit ya, sejumlah setengah kilogram. Dan bahan kedua yaitu daun pepaya yang sudah saya potong kecil-kecil. Di sampingnya itu juga ada daun kelor ya, daun kelor. Untuk jumlahnya kita kira-kira saja. Kalau untuk saya pribadi menggunakan 9 ranting daun kelor dan 2 biji ya, 2 lembar daun pepaya yang saya iris kecil-kecil. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ke bahan yang ketiga yaitu temulawak ya. Temulawak pun jumlahnya sama, setengah kilo ya, atau 500 gram. Ini juga nanti kita potong kecil-kecil. Dan bahan berikutnya yaitu jahe. Ini adalah bahan yang paling penting karena ini yang nanti yang menghangatkan tubuh unggas kita. Terakhir ini saya gunakan yaitu bawang putih ya, bawang putih dan gula aren atau gula merah, bahkan ada yang sebut bilang gula Jawa, tergantunglah dari penyebutan daerah masing-masing. Oke teman. Baik ya teman-teman, sekarang kita melangkah ke proses peracikan bahan tersebut. Yang pertama ini ada kunyit ya, ada kunyit. Yang kedua ada temulawak, ini temulawaknya. Terus ada jahe ya. Nanti ketiga bahan ini akan kita iris kecil-kecil sebelum kita blender ya, atau proses penghalusan. Ada yang bertanya kenapa mesti dipotong kecil-kecil. Itu untuk mempermudah dan mempercepat proses penghalusan di saat nanti kita menggunakan blender. Oke teman-teman ya, kita mulai proses pemblenderan atau penghalusan ya dari ketiga bahan itu. Sekali lagi di saat proses penghalusan selesai ya. Oke ya teman-teman, ini adalah pemblenderan yang terakhir atau penghalusan yang terakhir, dimana di sini sisa daun-daun dengan bawang putih ya yang akan saya haluskan. Setelah halus nanti saya akan mencampurkan dengan bahan yang sudah saya haluskan dulunya, yaitu temulawak, jahe dengan kunyit. Setelah itu nanti kita akan membiarkan, kita olah lagi, kita aduk sampainya rata maksimal ya. Bagaimana prosesnya? Mari kita sama-sama mulai dengan pemblenderan atau penghalusan. Oke, yang terakhir ini kita haluskan ya teman-teman ya. Sini kita menggunakan tisu. Nah ternyata blendernya penuh ya, full, jadi airnya tumpah-tumpah.
saya rasa untuk pembenaran penghalusan yang bahan yang terakhir ini saya anggap sudah selesai, cukup ya. Sisa kita aduk ya, kita bersihkan dulu pisaunya. Ini kita tuang. Baik ya teman-teman, inilah hasil akhir ya setelah beberapa bahan tadi itu kita haluskan. Sekarang kita aduk ya agar semuanya tercampur dengan menyeluruh ya, sebelum kita menambahkan air gulanya ya teman-teman semuanya. Ini adalah gula jawanya ya, gula aren atau gula merah, sudah saya simpan di dalam kuali ya. Sekarang tinggal kita nyalakan kompornya ya. Oke, sekarang kompornya menyala. Kita tunggu beberapa menit sampai gula jawa ini benar-benar cair ya. Baik ya teman-teman, kelihatan dari jauh bahwa airnya sudah mendidih. Kita aduk-aduk dulu ya, kita cek sari-sari apakah masih ada gumpalan-gumpalan di dalam air ini. Namun ternyata setelah saya cek sudah tidak ada. Jadi oke, kita matikan kompornya ya, kita angkat dan kita campurkan langsung ke beberapa tadi yang sudah kita haluskan ya, bahan yang sudah dihaluskan. Kita tuang secara perlahan ya. Ini kita tuang secara perlahan sehingga semuanya bisa tercampur menyeluruh. Baik teman-teman ya, setelah proses pencampuran ya sudah selesai. Sekarang kita aduk ya, secara merata. Nah setelah itu kita pindahkan ke tempat wadah yang lebih besar lagi untuk ditambahkan dengan air lagi. Oke teman-teman ya, setelah semua bahannya tercampur ya, airnya pun sudah ada ya, sudah kita kasih tambahan air. Nah, sekarang kita aduk biar pencampurannya merata sebelum kita simpan. Oke, untuk proses pemberiannya itu yaitu apabila di saat kita memberikan makanan terhadap unggas kita, ini dicampurkan aja dengan ukuran satu tutup galon ya. Oke teman-teman, sekarang kita tutup dulu ya untuk masa fermentasinya. Nanti setelah mungkin 2-3 hari baru bisa kita gunakan ya. Terus untuk sementara ini kita masih bisa menggunakan yang pertama kita buat di bulan kemarin ya. Oke, saya ulangi lagi, inilah penampakannya setelah selesai. Untuk sementara memang untuk ampasnya masih terapung ya, tapi nanti lambat laun ampasnya ini akan tenggelam dan yang ada tinggal menyisakan air ya. Ampasnya nanti akan tenggelam ke dasar. Jadi air itulah yang nanti kita gunakan di saat nanti kita memberikan makanan terhadap unggas-unggas kita ya. Oke. Oke ya teman-teman, para pecinta unggas, demikianlah proses pembuatan obat tradisional kita ya, atau biasa disebut dengan jamu itu ala peternak muda. Sebenarnya sih masih banyak ya, masih banyak bahan-bahan yang kurang, namun karena keterbatasan yang kami punya, jadi kami gunakan bahan-bahan yang ada, dan syukur alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang tutorial yang saya kasih pada hari ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf sebelumnya apabila di saat pembuatan tadi masih banyak unsur kesalahan, bahkan mungkin masih pemula ya. Begitupun untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada saran atau misalnya untuk tambahan bahan, silakan aja kirim untuk di pesannya ya.
apapun saran dari teman-teman sekalian akan kami tampung dan akan kami jadikan dasar untuk lebih baik ke depannya. Jamu tadi itu bermanfaat ya, selain menjaga suhu unggas kita di saat musim dingin, juga berfungsi untuk menjaga mempertebal kekebalan tubuh unggas kita, melancarkan pencernaan dan menambah nafsu makan. Oke, demikianlah untuk pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, namun sebelumnya selain jamu tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam peternakan unggas, yaitu termasuk alkali dengan probiotik. Namun untuk pembuatan alkali dan probiotik nanti kita bikin lagi ya di video yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta unggas.